Prabowo telah melepaskan baju gemoynya dan kemudian memakai zirah otoritariannya. Kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Kita tentu nggak bicara tentang kualitas IQ seorang yang bernama Prabowo Subianto atau fungsi kognitif seorang Prabowo Subianto yang umurnya sudah sangat tua. Tidak. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada kembali melontarkan kritik keras kepada rezim Prabowo Subianto. Setelah mendapat teror usai menyebut presiden bodoh dan memelesetkan MBG menjadi maling berkedok gizi, mereka tidak lantas ciut nyali lalu tutup mulut. Bukan saja dilayangkan kepada mahasiswa, teror-teror itu juga menyasar pihak lain di luar lingkaran kampus. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, mengaku mendapat teror dalam rupa-rupa narasi. Ia diantaranya diisukan bagian dari LGBT, menjadi pelanggan pemandu lagu karaoke, dan menggelapkan dana program KIP kuliah. Pembunuhan karakter melalui teror-teror tersebut merupakan bagian dari serangan balik yang dilakukan oleh orang-orang misterius. Teror lainnya berupa pesan singkat kepada Ibu Tio yang berisi bahwa anaknya hobi nilep dana kampus, termasuk ancaman penculikan dan pembunuhan. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis anggapan sebagian orang bahwa pemerintah berada di balik teror tersebut. Menurutnya, ada pihak yang menggiring opini seakan-akan pemerintah menekan oposisi, aktivis, atau mahasiswa. Saat berbicara dalam konferensi pers daring bersama Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik pada Selasa 17 Februari 2026, Tio mengaku tidak perlu tahu siapa yang menebar teror terhadap mahasiswa. Tapi yang dibutuhkan publik adalah jaminan bahwa ketika warganya mendapat teror, negara hadir memberi rasa aman. Sampai hari ini negara melalui seluruh lembaganya tidak hadir di dalam teror yang dialami oleh tidak hanya saya, tetapi juga orang tua dan lebih dari 20 pengurus BEM UGM. Pada prinsipnya, saya menyampaikan ke publik bahwa BEM UGM akan menggagalkan teror ini dengan cara tidak gentar, tidak takut, dan tidak berhenti melihat persoalan publik ini sebagai persoalan yang harus selalu untuk dikawal. Sehingga ke depan tidak akan ada yang berbeda dari BEM UGM, siapapun ketuanya nanti. Bahwa kemudian ada solidaritas yang lebih dan kewaspadaan yang lebih, itu adalah cara kami belajar. Tapi jangan bayangkan, gara-gara teror ini, kami kemudian berhenti. Teror kepada Tio dan aktivis mahasiswa lainnya itu muncul setelah mereka menyampaikan kritik keras terkait program makan bergizi gratis dan sejumlah kebijakan Prabowo Subianto. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Tio menulis, "Kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh dan karenanya tak pernah mau belajar, tapi justru memilih menularkan kebodohannya kepada yang lain. Ajaibnya, orang pintar di sekelilingnya rela-rela saja dibuat bodoh dan dengan bangga menjunjung kebodohan pimpinannya." Seturut dengan itu, BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children's Fund atau UNICEF terkait tragedi siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang bunuh diri lantaran diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp10.000. Mereka lantas mengkritik pemerintah yang bisa mengeluarkan anggaran sebesar Rp16,7 triliun untuk agenda internasional, tapi gagal memastikan seorang anak Indonesia memiliki pulpen dan buku agar tetap bersekolah. Dalam surat terbukanya itu, BEM UGM meminta UNICEF untuk memberitahu Prabowo Subianto bahwa betapa bodohnya dia sebagai presiden. BEM UGM membaca ada semacam gejala luar biasa yang terjadi di tubuh seorang presiden. Tentu kalau kita bicara presiden, ini bukan bicara soal personal, tapi bicara infrastruktur kekuasaan. Sehingga ketika kami menyebut bahwa presiden bodoh, kita tentu nggak bicara tentang kualitas IQ seorang yang bernama Prabowo Subianto atau fungsi kognitif seorang Prabowo Subianto yang umurnya sudah sangat tua. Tidak. Kita fokus pada ada infrastruktur kekuasaan yang inkompeten. Infrastruktur kekuasaan yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Itu yang ingin kami sampaikan melalui diksi presiden bodoh. Kami memang sampaikan bahwa kita hari ini dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh.
Dan karenanya dia tidak pernah mau belajar. Dan karena itu juga dia menularkan kebodohannya kepada yang lain. Orang-orang pintar dalam tanda kutip di sini adalah mereka yang mungkin doktor, profesor, seperti kemarin yang dikumpulkan di istana ada lebih dari 1.000 profesor, rela-rela saja dibodohi oleh presiden bodoh. Nah, harusnya diksi ini justru membantu presiden untuk tahu realitas yang dihadapi, bahwa dia adalah sosok yang tidak kompeten beserta kroni-kroninya, bahwa mereka juga tidak menghargai ilmu pengetahuan, sekaligus yang ketiga, bahwa mereka tidak pernah mau melihat persoalan secara nyata, tetapi cenderung memanipulasi data. Dalam acara yang sama, Tio menilai rezim hari ini pengecut, bahkan sebelum Prabowo menjadi presiden. Hal itu dibuktikan dengan mengakali regulasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga orang yang belum cukup umur bisa maju dalam Pilpres. Kritikan tajam yang dilontarkan BEM UGM kepada rezim Prabowo Subianto itu bukan kali pertama dilakukan. Di banyak kesempatan, mereka kerap menyampaikan hal serupa, termasuk dalam aksi di Bundaran UGM pada 24 September 2025 lalu. Aksi ini terbilang sangat berani lantaran mahasiswa mengarak seekor sapi berkepala Prabowo Subianto. Lalu ada pria berbaju batik dengan wajah tertutup, poster bergambar Sekretaris Kabinet Merah Putih Teddy Indrawijaya yang sedang mengembala sapi tersebut. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, menjelaskan sapi berkepala Prabowo itu merupakan penggambaran binatang pemberi nutrisi melalui susu yang penting untuk pertumbuhan anak. Namun, di tangan Prabowo nutrisi itu malah menjadi racun bagi anak-anak melalui program MBG yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah.